Malam itu, aku duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, menatap kosong ke arah langit yang gelap. Hidupku terasa begitu sulit. Aku, seorang pemuda berusia 27 tahun, tumbuh di kalangan keluarga yang pas-pasan. Tak ada pekerjaan tetap yang bisa kubanggakan. Aku lebih sering menghabiskan waktu bermalas-malasan, dan berpikir bagaimana caranya hidup ini bisa jauh lebih mudah. Di tengah lamunanku, aku mendengar pembicaraan tentang seorang wanita kaya bernama Tante Rita. Usianya saat itu sudah 49 tahun, beliau seorang janda yang ditinggal suaminya 6 tahun lalu. Ia tinggal di sebuah rumah megah di perumahan elit, bersama anak bungsunya, Bimo. Dan anak sulungnya, Seline yang sudah menikah dan punya 1 anak. Kabar tentang kekayaannya langsung memancing niatku. Kalau aku bisa mendekati dia, hidupku pasti akan berubah, pikirku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mencari cara untuk bertemu dengan Tante Rita. Dengan modal informasi yang kudapat dari seorang kenalan yang pernah bekerja di rumahnya, aku tahu Tante Rita sering menghadiri acara sosial di sebuah kafe mewah. Lalu aku pun pergi ke sana dengan pakaian terbaik yang kupunya. Di kafe itu, aku melihatnya. Tante Rita tampak anggun dalam balutan gaun elegan. Wajahnya yang cantik dan aura keibuannya membuatku tertegun sejenak. Aku harus memutar otak untuk mendekatinya. Saat dia berdiri untuk pergi, aku pura-pura tersandung dan hampir menumpahkan kopi ke arahnya. "Oh, maaf Tante, saya ceroboh sekali," ucapku penuh rasa bersalah palsu. Tante Rita tersenyum lembut. "Tidak apa-apa nak. Hati-hati lain kali." Momen itu menjadi awal dari percakapan kami. Aku memperkenalkan diri sebagai Gilang, pemuda sederhana yang sedang mencari pekerjaan. Aku memainkan peran sebagai pria rendah hati, penuh perhatian, dan selalu siap membantu. Tante Rita, yang tampaknya sudah lama merindukan kehangatan seseorang, mulai terbuka padaku. Bulan demi bulan, aku semakin dekat dengan Tante Rita. Aku sering datang ke rumahnya dengan alasan membantu pekerjaan rumah atau menemani Bimo untuk bermain basket. Tante Rita mulai mempercayai kehadiranku. Hubungan kami semakin erat, hingga suatu malam, di bawah sinar bulan di taman rumahnya, aku memberanikan diri menggenggam tangannya. "Tante, aku tahu ini mungkin terdengar tidak pantas, tapi aku menyukai Tante. Aku ingin selalu ada di sisi Tante," ucapku, dengan nada yang kubuat-buat. Tante Rita terkejut, namun ia tidak menarik tangannya. Matanya berkaca-kaca. "Gilang, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah lama sendiri. Tapi kamu jauh lebih muda dariku. Apa kamu yakin dengan ucapanmu itu?" Lalu aku pun meyakinkannya dengan kata-kata manis, menutupi niat asliku yang menginginkan hartanya. Tak butuh waktu lama, hubungan kami berkembang menjadi lebih dalam. Hingga suatu hari, Tante Rita memberitahuku bahwa dia hamil. Berita itu membuatku kaget sekaligus bingung. Aku belum siap bertanggung jawab, namun Tante Rita memandangku dengan penuh harap. "Gilang, aku tidak ingin membuat aib. Kamu harus menikahiku sekarang. Aku tak punya pilihan lain." Dengan segala persiapan, kami pun menikah dalam sebuah acara sederhana namun elegan. Pernikahan itu jauh dari apa yang pernah kubayangkan sebelumnya. Dia mengenakan kebaya putih yang membuatnya terlihat lebih muda, sementara aku mengenakan setelan hitam yang tampak lebih mahal dari kenyataannya. Tamu undangan terbatas, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabatnya yang hadir. Aku berusaha menampilkan diri sebagai pria penuh cinta dan tanggung jawab, meski hatiku dipenuhi ambisi terhadap harta kekayaannya. Setelah pernikahan, aku resmi tinggal di rumah megahnya. Hari-hariku terasa seperti mimpi. Bangun tidur di kamar besar dengan kasur empuk, menikmati makanan lezat yang disiapkan pembantu, dan menghabiskan waktu tanpa perlu memikirkan uang sepeser pun. Aku merasa hidupku telah mencapai puncaknya. Tante Rita adalah sosok istri yang perhatian dan penuh kasih sayang. Meski usianya jauh di atasku,
dia memiliki energi dan kelembutan yang membuatku nyaman. Namun, aku tetap fokus pada tujuanku, menikmati kekayaannya. Bulan-bulan berikutnya, setiap pagi, Tante Rita selalu menyiapkan sarapan untukku. Dia bahkan sering memanjakanku dengan hadiah-hadiah kecil, seperti jam tangan mahal atau pakaian berkelas. Anak bungsunya, Bimo, yang awalnya memandangku dengan curiga, perlahan mulai menerimaku. Sedangkan Celine, anak sulungnya, jarang berkunjung karena sibuk mengurus keluarganya sendiri. Aku berpura-pura menjadi suami yang ideal, membantu Tante Rita dalam beberapa urusan rumah tangga dan sesekali menemani dia menghadiri acara sosial. Di depan orang lain, aku selalu memamerkan peranku sebagai suami muda yang penuh cinta, padahal dalam hati aku terus menghitung hari kapan aku bisa menguasai semua hartanya. Singkat cerita, 2 bulan setelah pernikahan, Tante Rita mengajakku duduk di ruang keluarga. Wajahnya serius, namun tetap lembut. Dia memegang tanganku erat sebelum memulai pembicaraan. "Gilang, aku ingin membicarakan sesuatu hal yang penting," katanya pelan. Aku mengangguk dengan hati-hati, meski dalam hati aku berharap ini adalah tentang warisan. Sejak lama, aku sudah menyiapkan surat wasiat. Semua hartaku mulai dari tabungan, saham, dan aset lainnya, sudah aku wariskan kepada Celine dan cucuku. Sebagian lagi untuk Bimo, yang tersisa hanyalah rumah ini, dan itu untuk kita tempati bersama, ucapnya serius. Dadaku terasa sesak, kata-katanya seperti petir di siang bolong. Semua hartanya, yang selama ini aku impikan, ternyata tidak akan menjadi milikku. Aku berusaha menyembunyikan kekecewaanku dengan senyuman lemah. "Itu keputusan yang sangat bijak sayang," jawabku, meski hatiku mendidih. Setelah mengetahui kebenaran itu, perlahan hidupku berubah. Rumah besar ini yang dulu terasa seperti istana kini terasa seperti penjara. Aku mulai merasa terjebak dalam pernikahan ini. Apalagi ketika Tante Rita semakin bergantung padaku seiring kehamilannya yang semakin besar. Namun, ada satu hal yang membuatku tidak bisa benar-benar meninggalkannya, kehangatan dan kasih sayang yang dia berikan. Dia tidak pernah sekalipun memperlakukanku dengan buruk. Meski dia mungkin tahu bahwa aku awalnya hanya mengincar hartanya. Ketika anak kami lahir, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Reza, perasaanku mulai berubah. Melihat wajah mungil itu, aku merasa ada sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Aku mulai merasakan tanggung jawab sebagai seorang ayah. 1 tahun setelah kelahiran Reza, Tante Rita jatuh sakit. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami komplikasi kesehatan yang cukup serius akibat kehamilan di usia lanjut. Dia sering menghabiskan waktu di tempat tidur, sementara aku harus mengambil alih sebagian besar urusan rumah. Di saat inilah, aku mulai benar-benar memahami arti cinta dan pengorbanan. Tante Rita, meski dalam kondisi lemah, selalu memastikan bahwa aku dan Reza mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Suatu malam, dia memanggilku ke kamarnya. Dengan suara yang pelan, dia berkata, "Gilang, aku tahu kamu mungkin kecewa karena aku tidak meninggalkan banyak harta untukmu. Tapi aku percaya, kamu akan menjadi pria yang bertanggung jawab untuk Reza. Aku melihat perubahan dalam dirimu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-katanya begitu tulus, hingga membuatku merasa seperti pria paling rendah di dunia. 3 bulan kemudian, setelah Tante Rita meninggal dunia, aku merasa kehilangan yang sangat besar. Rumah megah ini kini terasa begitu sepi. Hanya aku dan Reza yang tinggal di sini, sementara Bimo pindah untuk bekerja di luar kota, dan Celine semakin sibuk dengan keluarganya. Kini aku bekerja keras untuk membesarkan Reza. Aku tahu, aku tidak bisa mengandalkan apa yang tersisa dari Tante Rita. Perlahan, aku mulai membangun usaha kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan kami. Setiap kali aku melihat foto Tante Rita, aku merasa bersyukur pernah mengenalnya.
Dia tidak hanya memberiku tempat tinggal, tetapi juga pelajaran tentang cinta dan tanggung jawab. Meskipun aku memulainya dengan niat buruk, aku mengakhiri semuanya dengan rasa syukur dan penyesalan mendalam. Kini, aku tidak lagi mengejar harta. Aku hanya ingin menjadi ayah yang baik untuk Reza, seperti yang Tante Rita harapkan dariku. Pesan moral yang bisa dipetik dari kisah ini adalah, cinta sejati hanya bisa tumbuh dari ketulusan, bukan dari ambisi mengejar harta. Niat buruk mungkin membawa keuntungan sesaat, tapi pada akhirnya hanya menyisakan penyesalan. Terkadang, cinta mengajarkan kita arti pengorbanan, dan dari kesalahan kita belajar untuk berubah menjadi lebih baik. Harta bisa hilang, tapi cinta dan tanggung jawab adalah warisan yang tak ternilai selamanya.